Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Apa kabar? Sehat selalu buat kalian semuanya. Semoga rezekinya semakin lancar, terus bahagia selalu, diberi ketenangan batin, terus diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Terus dikelilingi orang-orang baik, ya. Amin. Dijauhkan dari mara bahaya. Ya Allah, teman-teman. Ini tadi aku tuh lempoh sekali. Kenapa? Cuaca hari ini bener-bener nggak baik, maksudnya nggak mendukung. Aku tuh sudah 5 kali loh ngeluarin baju, masukin baju, keluarin baju lagi, terus masukin baju seperti itu seterusnya. Terus tapi ini yang terakhir ini saya lihat-lihat lumayan ya, dia tuh nggak ada matahari tapi lumayan ada kayak sorotnya yang padang terang gitu teman. Ini aku juga menyempatkan waktu bikin konten, menyapa kalian-kalian teman-temanku semuanya. Yes, istilahnya kayak apa ya, absen. Nah, absen gitu. Kayaknya memang bener ya, kalau memang sudah seneng itu kalau nggak melakukan itu kayak ada yang kurang gitu. Nah, itu yang aku rasakan, poinnya di situ. Nah, teman-teman, setelah kita menyukai pekerjaan ataupun sesuatu hobi yang kita sukai, itu kayak kita senang olahraga, misalnya kita sehari nggak olahraga itu kayak kurang gitu. Ya seperti halnya aku gini, terus kok nggak apa ya, nggak mengasah pikiranku. Menurut aku ini banyak banget pelajaran yang aku dapat dari aku konten belajar berani di kamera seperti ini tuh banyak banget ke dunia nyata, ke hal nyata ya. Soalnya aku termasuk orang yang nggak ngerti ya, aku tuh sebenarnya introvert apa ekstrovert aku nggak ngerti. Yang jelas tuh sebenarnya aku suka rame sebenarnya, tapi ada kalanya tuh juga suka sepi. Mungkin apakah karena ya keadaan pernah di lingkungan yang apa istilahnya, aku sebenarnya orang yang rame, terus di lingkungan yang memang mengharuskan aku tuh kayak berdiam diri di kamar gitu, jadi menjadi sebuah kebiasaan. Dan akhirnya yang awalnya sifat aku tuh seperti suka membaur, jadi yang memang kayak apa ya, nggak bisa berkembang gitu, kayaknya seperti itu sih. Soalnya aku tak rasa-rasain, aku tuh bingung aku tuh introvert apa ekstrovert, itu aku bingung banget ngerasainnya. Kalau memang ya introvert, kenapa aku juga seneng dengan keramaian, terus kenapa aku seneng melihat orang yang lagi bercakap-cakap, misalnya pemandangan nih, ada aku di suatu tempat yang rame, disuruh apa suatu tempat yang sepi, itu aku milih rame. Itu rame misalnya kayak di, ya di keramaian yang kita bisa bersantai menikmati alam, tapi banyak orang, itu aku kayak melihat orang lain yang lagi komunikasi ataupun orang lain yang lagi beraktivitas seperti apa, itu kayak menjadi sebuah hal yang menyenangkan, pemandangan yang menyenangkan banget buat aku gitu teman-teman. Sebentar ya mbah, terus ya. Nah, jadi aku tuh bingung banget, tapi aku semakin lama tuh menemukan sebuah jawaban yang dimana tuh sebenarnya kayak aku sebenarnya kendel teman-teman, aku tuh sebenarnya berani sendiri, sebenarnya kayak gitu yang aku rasakan. Aku tuh nggak mau menyusahkan orang, tapi ada kalanya aku tuh juga bergantung sama orang. Itu karena ada rasa ketakutan gitu loh. Terus aku tuh sebenarnya yang mana sih gitu, aku rasanya aku tuh sebenarnya yang mana sih, kok terkadang ada jiwa pemberani yang beneran sangat udahlah gitu, misalnya orang ikut silahkan gitu, kalau aku mengikuti, kalau aku nggak pengen nggak bisa gitu loh. Tapi ada kalanya tuh aku memang udah sama orang tuh kayak aku nggak bisa nih, aku takut, anterin aku kayak gitu loh. Aku ngerasa ini kayak bukan diri aku banget, tapi kok keadaan menjadikan aku seperti ini. Sebenarnya apa ya, aku sampai bingung mencari jati diriku tuh sebenarnya kayak gimana. Nah, setelah aku telusuri, semakin aku tuh bikin konten seperti ini merupakan terapi aku, cara mempsikolog diriku sendiri gitu. Ya, aku pengen mencari jati diri aku sendiri, ketenangan aku tuh bagaimana, dan pengen istilahnya kayak sharing sama ya di berobat, kayak ya kayak bukan berobat ya, maksudnya sharing di psikolog atau psikiater. Aku dulu penting banget, soalnya tiba-tiba nangis, tiba-tiba apa gitu ya, terus tiba-tiba galau nggak karuan dan lain-lain lah, pokoknya aneh menurut aku tuh, kayak kenapa ya gini gitu loh, dan nggak tahu sebabnya gitu. Terus kadang tuh merasa di tempat keramaian tapi ngerasain kayak sepi, kok kayak galau nggak enak gitu, kayak
sudah ada makanan yang enak, misalnya kayak gitu ya, kita jalan-jalan sudah diajak, terus ada juga orang-orang terdekat tapi kok ngerasa nggak nyaman, kok ada perasaan yang sedih, ini kenapa? Menurut aku itu memang setelah aku membaca, bukan membaca, mendengarkan motivasi, psikolog, kehidupan dan lain-lain itu di YouTube, aku carinya di situ ya. Aku setiap malam tuh mendengarkan, teman-teman, mendengarkan, menggali diri itu bagaimana sih, menggali gimana sih cara mengendalikan sesuatu hal yang memang kita nggak senang gitu ya, bagaimana juga cara mengendalikan emosi, dan bagaimana juga biar kita tuh menjadi orang yang uh, bukan diregoni teman-teman, tapi paling enggak kita tuh ngeregoni awake dhewe gitu loh. Itu aku pengen banget memang. Terus bagaimana juga kita mensyukuri pendapatan kita, dan biar kita itu nggak ngerasa kurang terus, tapi ya bekerja gitu loh. Kalau kurang ya bekerja, bukan terus yang enggak, ini nggak merasakan kehidupan yang sudah dikasih nikmat gitu ya, kok tapi kayak udah harus kerja, jadi hidup ini untuk kerja gitu. Jadi aku nggak pengen seperti, aku pengennya yang imbang gitu, aku tuh pengen merasakan ketenangan batin tuh bagaimana sih gitu ya. Dan lewat aku ngonten aku seperti ini, tentunya aku malamnya hari ataupun beberapa waktu yang lalu sering banget mendengarkan motivasi dari berbagai arah ya, yang menurut aku tuh aku ambil baiknya, nggak tahu siapa penyampainya, tapi yang terpenting menurut aku tuh kalau sebuah motivasi nggak perlu saya melihat dia tuh sebenarnya siapa, tapi kata-katanya itu bisa membuat aku tuh damai, membuat aku tenang gitu loh. Aku nggak melihat dia sendiri nggak bisa gitu, enggak, tapi aku lebih melihat ke manfaatnya, aku mendengarkan, eh, nggak nggak aku campurkan dengan kepribadian siapa guru suhunya ini yang bicara gitu. Aku selalu gitu teman-teman, jadi kata-kata itu berpengaruh banget dari untuk aku berkembang, untuk aku bisa belajar diri, untuk aku bisa mengembangkan diri. Contohnya dengan aku seperti ini, konten yang pertama aku suka, itu bukan aku suka ya, tapi yang pertama, eh, tujuanku yang awalnya tuh aku rubah ya, yang awalnya tuh memang uang teman-teman. Dulu pertama aku ngonten berarti aku pengen dapat uang seperti youtuber-youtuber lainnya seperti itu, tapi semakin aku perketat yang namanya keinginanku pengen jadi youtuber tuh karena uang, udah mentalku dicoba, ngonten nggak bisa, ngomong apa juga bingung, terus nggak pede, terus membandingkan dengan youtuber lain. Tapi itu aku pernah kayak break ya, nggak setiap hari aku upload, itu kayak udahlah nggak gini kok. Tapi aku kembali lagi mendengarkan bahwa seperti ini motivasi. Begini ya, kalau kalian pengen tahu rezeki itu datangnya dari mana, kalian ngelihatnya itu gali terus di sekeliling kalian. Ya contohnya kayak YouTube ini sudah dimonet gitu. Itu harusnya rasa syukur untuk mendapatkan subscriber yang mungkin menurut kalian halah cuman 2000 atau berapa, tapi itu perjuanganku banget untuk mendapatkan ke 2000. Dari mereka tuh nggak kenal aku, sampai sekarang pun juga tetap nggak kenal gitu, tapi setidaknya aku tuh seneng gitu, kayak ada perkembangan yang aku tuh semakin semangat, aku tuh yang semakin optimis, dan aku apa itu namanya, aku rubah itu semuanya, tujuan itu semuanya aku rubah. Oke, aku kepengen bisa ngomong di kamera karena aku kepengen, dulu cita-cita aku tuh kayak kepengen pinter gitu ya teman-teman, dan aku nggak bisa meneruskan sebuah apa yang aku inginkan seperti pendidikan dan lain-lain, tapi kan kita bisa mensyukuri dengan cara lain gitu, mensyukuri dengan hal apa yang kita miliki lainnya gitu. Aku sebenarnya suka aktif gitu loh, suka yang aktif, suka paling nggak ngasah pikiran, entah itu ada berimbas ya, ini apa, berdampak pada orang lain, aku membawa positif, itu aku seneng banget gitu. Nah contohnya seperti itu, makanya aku kembangkan terus, ternyata oh bagus banget ya, maksudnya efeknya tuh bagus ke mental aku, ke teman, ke siapa itu, dari aku ini terus belajar mendengarkan motivasi dari orang lain, terus untuk lebih ngomong itu juga aku lebih, sekarang lebih belajar lagi untuk bicara teman-teman, untuk apa ya, bisa bicara dengan kata-kata yang baik gitu, meskipun sekarang mungkin belum ya, tapi setidaknya aku tuh punya tahu, ini tujuanku gitu loh, ini tujuanku,
terus untuk rezeki, dan itu adalah sebuah bonus gitu. Dan setidaknya sebelum bekerja jangan mengharapkan upah gitu. Upah akan datang kalau kerjaanmu bagus gitu lah. Makanya ini yang aku kembangkan sekarang adalah ke prosesnya, dan aku menikmati itu. Alhamdulillah juga semakin kesini tuh aku senang, menyenangi apa itu, kayak yang ngonten, terus komunikasi sama orang nyata, menghargai orang itu aku lama kelamaan tuh seneng gitu loh. Seneng, ini aku harus belajar ini gitu. Belajar itu nggak cuma di akademik, tapi juga ini kalau di akademik kamu nggak bisa, ya udah misalnya kamu pengen bahasa Inggris gitu, ya udah nggak bisa ya les-les ini nggak ada biaya dan lain, ada YouTube. Aku kepengen jadi motivasi orang, memotivasi orang dan lain-lain, ya udah mendengarkan dulu di YouTube. Setelah itu kita aplikasikan kehidupan nyata, terus kita bisa menolong orang-orang yang misalnya kayak mau curhat ke kita gitu. Ya itulah teman-teman. Jadi diplesetkan aja ke hal gitu. Jangan melulu apa yang kalian mau, ya harus persis seperti yang kalian mau. Dan akhirnya kita nanti akan berontak ke Allah, ke Tuhan kita, bahwa nggak adil, nggak apa gitu. Itu akan menjadi ngeluh yang nggak bagus untuk perkembangan kita. Bahkan kita akan merasa lebih jauh lagi sama yang memberi hidup itu. Menurut aku gitu ya. Jadi aku senang sekali sekarang bisa mencintai apa yang sudah di depan mata. Misalnya aku pekerjaan jadi TKW, aku berusaha baik, aku belajar konten ini, aku juga akan berusaha lebih baik lagi seperti itu. Berusaha mental juga lebih baik, pembawaan juga pengen belajar lebih baik, semuanya lebih baik gitu teman-teman. Oke, terima kasih, sampai di sini dulu ya videonya karena aku nggak bisa lama-lama. Ini ada anaknya mbahku tuh belanja, terus nanti malam juga anak menantunya mbahku tuh pulang dari Jepang. Jadi udah aku siap-siap, terus mbah itu lagi tiduran, aku harus mengecek mbah gitu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat teman-teman, kita sesama pemula, semoga kita diberi selalu kemudahan dan sesuai apa yang kita harapkan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.